Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-17. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan buat kerinduan yang kami miliki dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-17. Begini firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melahirkan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia lebih berkuasa daripadaku. Akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada lagu yang mengatakan beranilah seperti Daniel, saya jadi berpikir ketika membaca firman Tuhan ini, kenapa tidak ada lagu ya yang mengatakan beranilah seperti Yohanes? Benar gak? Benar dong. Bayangin, ada orang datang kepadanya, orang banyak datang kepadanya, tapi lihatlah apa sambutannya. Apa perkataan oleh seorang Yohanes? Yohanes justru mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak." Ini pendeta mana yang berani bilang seperti ini ya? Ada gak hamba Tuhan? Adakah suara-suara kenabian pada saat ini yang berani menyatakan apa yang seperti yang dinyatakan oleh Yohanes ini? Lalu saya juga mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahkan kepada temannya sendiri. "Pergilah iblis dari sampingku, dari sebelahku," katanya kepada Petrus. Ingat kisah itu? Ya memang hanya pemberani-pemberani di dalam Tuhan Yesus, hanya pemberani-pemberani menyatakan suara kebenaran itu yang mampu untuk melakukan itu. Dan itu pasti digerakkan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupannya. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihatlah bagaimana Yohanes menyapa mereka. Lihatlah bagaimana Yohanes berkata yang sesungguhnya tentang keberadaan orang-orang yang datang pada saat itu. Yohanes mengatakan, "Kamu keturunan ular beludak." Bisa kita tahu, bisa kita bayangkan bagaimana ular beludak itu. Ular beludak itu adalah ular yang sangat mematikan, ular yang sangat beracun. Dan bentuknya persis seperti
ranting kayu yang kering. Dan hampir-hampir sangat susah membedakan ular beludak itu ketika dia bergabung atau berada di dalam ranting-ranting kayu atau sampah barangkali. Dan sesuatu yang lebih mengerikan, kalau kita dekat, dia pasti secara sigap memakan, mematuk, melukai kita. Artinya apa? Yohanes melihat bahwa orang banyak yang datang itu adalah orang-orang yang penuh dengan kemunafikan. Orang-orang yang tidak kelihatan sebagaimana dia sebenarnya di dalam dirinya yang seutuhnya. Kelihatannya menarik, kelihatannya suci, kelihatannya kudus, tapi ternyata di dalam hatinya adalah sebuah kebohongan. Di dalam hatinya adalah sebuah tindakan yang ingin menyakiti, yang ingin menipu satu dengan yang lain. Kita lihat nanti bagaimana Yohanes menegaskan itu di ayat yang selanjutnya. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes begitu luar biasa, begitu berani untuk menyatakan kebenaran itu. Yohanes begitu luar biasa untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah kehidupan orang pada saat itu. Lalu Yohanes mengatakan, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Yohanes mengatakan, gak ada yang bisa lari dari murka yang akan datang. Yohanes mengatakan, tidak akan ada bisa yang bersembunyi terhadap hukuman Tuhan atas setiap kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan Yohanes mengatakan, jangan pernah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tegas dan luar biasa Yohanes menegaskan hal ini. Sebab memang sering kita bicara seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes ini. Jangan pernah mengatakan atau berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Bukankah itu sering menjadi kesombongan rohani dalam kehidupan kita? Kita merasa bahwa kita sudah mendapatkan keselamatan itu dengan kematian Yesus di kayu salib. Lalu kita tidak perlu lagi berbuat baik. Kita tidak perlu lagi berbuat yang benar di mata Tuhan. Muncul kesombongan rohani. Lalu di satu sisi banyak pribadi yang mengatakan bahwa dialah pendiri gereja, bahwa dialah yang pertama sekali membangun gereja. Dengan keangkuhan dan kesombongannya seakan-akan dialah pemilik gereja itu sendiri. Bukankah itu bagian dari kesombongan iman? Bahkan ada orang-orang yang mengatakan bahwa keselamatan itu bicara tentang keturunan. Kalau bapaknya pendeta, lalu otomatislah anaknya masuk surga. Kalau bapaknya keturunan nabi atau opungnya keturunan nabi, bagi sebagian orang seakan-akan dia juga mendapatkan keselamatan yang otomatis itu di dalam kehidupannya dan tidak bisa tersentuh oleh hukum Allah. Saudaraku, ingat apa yang mau dinyatakan oleh Yohanes ini. Keselamatan itu bukan bicara tentang gen. Keselamatan itu bukan bicara tentang keturunan. Keselamatan itu bukan bicara tentang jabatanmu. Pendeta pun, yang mengaku hamba Tuhan pun, kalau tidak hidup di dalam sebuah pertobatan, jangan pernah berpikir engkau akan mendapatkan keselamatan, engkau akan mendapatkan pengampunan yang dari Tuhan itu. Maka seruan Yohanes mengatakan, bertobatlah dan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu yang Yohanes mau, itu yang Tuhan Yesus mau, dan memakai Yohanes menjadi alatnya menyuarakan kebenaran firman Tuhan itu. Kalau kesombongan persoalan keturunan Abraham, kalau pernah berpikir bahwa engkau adalah keturunan Abraham lalu luput dari hukuman itu, ingat apa yang dikatakan oleh Yohanes ini. Dari batu-batu pun Tuhan bisa menciptakan anak-anak bagi Abraham. Luar biasa sekali. Dan ini sangat menampar kita. Kalau ada sebuah kebanggaan seakan-akan kalau bukan karena kita, kalau bukan karena aku, kalau bukan karena aku, kalau bukan karena aku, maka pelayanan ini bla 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 bla. Saudaraku, mari ditegaskan dengan firman Tuhan ini. Kalaupun engkau tidak ada, kalaupun kita tidak ada, pohon-pohon sana pun bisa Tuhan buat memuji Dia. Jadi tidak usah miliki kesombongan iman itu. Tapi apa yang harus kita miliki? Yohanes mengatakan, bertobatlah dan lihatlah dan tunjukkanlah buah dari hasil pertobatanmu. Lalu saudaraku, yang menarik sekali, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini?
Firman Tuhan semakin menegaskan, kapak sudah tersedia. Akar pohon dan pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang dan dibuang ke dalam api. Tak satu pun akan luput ketika kita tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Bukan hanya bicara change of mind, perubahan pikiran, tapi juga bicara tentang perubahan pola hidup, perubahan kebiasaan yang jelek kepada kebiasaan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau tidak, firman Tuhan mengatakan kita akan ditebang, akar pohon itu akan dicabut dan dibuang ke dalam api. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka hal ini menjadi semakin menarik lagi. Apa itu? Kita melihat orang banyak bertanya di ayat yang ke-10. Jika demikian, apakah harus kami perbuat? Yohanes mengatakan, kalau mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Mempunyai makanan, hendaklah ia juga berbuat demikian. Mari kita melihat kekuatan itu. Kekuatan hasil dari sebuah pertobatan, buah dari pertobatan itu adalah ketika kita mau berbagi. Ketika kita mau peduli dengan orang yang tidak mempunyai, dengan orang yang sangat membutuhkan di tengah-tengah kehidupan kita. 2 helai baju maksudnya di sini bukan bicara tentang jaket, tapi bicara tentang baju. Apa sesuatu yang berarti, apa sesuatu yang primer di dalam kehidupan kita. Maukah kita berbagi? Bukankah kita sering berbagi untuk sesuatu yang lebih, untuk sesuatu yang tidak kita butuhkan lagi dalam kehidupan kita. Dan kita sering berbagi hanya karena sisa-sisa yang tidak berarti dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, datang pemungut cukai untuk dibaptis juga, dan mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Yohanes mengatakan, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan itulah penyakit-penyakit orang pemungut cukai pada saat itu. Suka menagih apa yang seharusnya lebih dari apa yang ditagihkan untuk semestinya. Dan Yohanes menggerogoti mereka dan berkata terus terang akan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan selama ini. Jangan pernah menagih apa, bahkan lebih dari apa yang harus ditentukan. Saudaraku, jangan kemaruk, jangan suka menari di atas penderitaan orang lain. Lakukanlah apa yang terbaik, lakukanlah apa yang semestinya. Kalau ditentukan satu-satu, kalau ditentukan dua-dua, jangan pernah melebih-lebihkan dan menarik keuntungan itu secara pribadi bagimu. Tuhan tahu semua, bahkan Yohanes saja tahu, bahkan orang-orang di sekitarmu juga tahu apa yang kau lakukan salah di mata Tuhan. Bahkan lebih luar biasa lagi yang kedua dikatakan, dan prajurit bertanya kepada mereka, apa yang harus kami perbuat? Yohanes mengatakan, jangan merampas, jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu. Saudaraku, hal yang kedua yang mau dinyatakan, tidak lain adalah pemungut cukai, prajurit, dikatakan kepada mereka, jangan merampas, jangan ambil yang bukan punyamu, jangan memeras, jangan tindas lagi orang yang sudah berada di dalam kesusahan. Kalau kamu sudah tahu bahwa dia tidak melawan, kamu sudah tahu bahwa dia tidak mampu untuk hal itu, jangan tekan lagi. Bukankah kita melihat kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Sudah dia menjadi sesuatu yang terhukum, lalu kita mengambil kesempatan menambah-nambah persoalan lagi di tengah-tengah kehidupannya. Bahkan hal yang menarik ketika Yohanes mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudaraku, firman Tuhan kata cukupkan di sini ternyata lebih lagi di dalam bahasa aslinya mengatakan kata cukup itu dengan kata merasa puas. Kalau cukup itu ya mungkin kita masih bersungut-sungut. Ya sudahlah, cukupkanlah. Mungkin maknanya begitu sederhana, tapi ketika kita bicara bahasa yang terdalam, bahasa aslinya justru mengatakan puaskan. Artinya apa? Bicara tentang sedikit pun itu adalah kepuasan bagi kita. Bukan harus banyak, tapi ada sebuah kepuasan di dalam diri kita. Maka Tuhan Yesus melalui Yohanes mengatakan, puaskanlah apa yang ada padamu, cukupkanlah apa yang diterima dengan gajimu, jangan ambil
yang bukan menjadi milikmu nanti Hotel Prodeo kamar 13 akan menjadi milikmu. Dan memang hal yang menarik, saudaraku, apa itu? Ketika Yohanes menuliskan bahwa orang Farisi dan orang Saduki itu tidak datang dan bertanya, apa yang harus kami perbuat? Dan itu sangat-sangat menggelitik sekali. Mungkin juga masih terbersit, mungkin juga masih hadir di dalam pikiran mereka bahwa mereka adalah orang yang baik, orang yang benar, dan tidak perlu bertanya apa yang harus kami perbuat. Tapi sekali lagi, marilah pertanyaan itu juga menjadi kekuatan kita. Apa yang harus kuperbuat? Menyenangkan Tuhan, apa yang harus kuperbuat sebagai buah dari hasil pertobatan itu? Firman Tuhan menyapa kita di dalam Minggu Advent yang ketiga ini. Lalu firman Tuhan berlanjut. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-15. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Lalu Yohanes menjawab ayat 16. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudaraku, di dalam firman Tuhan Yesus, apa itu? Hal yang menarik adalah ketika ternyata Yohanes tahu apa isi hati, apa isi kepala setiap orang yang datang pada saat itu. Bahwa benar mereka menanti kedatangan Mesias itu. Kedatangan Yesus itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan memang ketika Yohanes menginjili, ketika Yohanes menyuarakan suara kenabian ini, saat itu tidak terdengar lagi suara-suara kenabian. Saat itu suara-suara kenabian sepertinya hilang. Gereja-gereja, rumah ibadah pun sepertinya ditinggalkan. Suasana carut marut, suasana tidak seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan terjadi. Maka ketika Yohanes menyuarakan itu, orang bertanya-tanya, apakah dia Mesias itu? Tapi sekali lagi Yohanes memang pribadi yang luar biasa. Bukan hanya berani, tapi dia tahu diri. Dia mengatakan bahwa dia bukan siapa-siapa. Bahkan dia menjadi hamba Yesus pun dia tidak sanggup. Makanya dia mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bayangkan itu seharusnya pekerjaan seorang hamba, pekerjaan seorang budak. Memang luar biasa sekali ya. Kalau kita dibukakan tali sepatu kita, itu pasti sangat-sangat berkesan sekali dalam kehidupan kita. Itu pasti punya sesuatu yang sangat-sangat berarti dalam hidup kita. Kalau ada seseorang yang mau membukakan tali kasut, tali sepatu kita, itu pasti sebuah ungkapan cinta kasih, itu pasti ungkapan sebuah ketulusan. Dan apalagi kalau itu tidak bisa kita dapatkan selama ini. Tapi sekali lagi penegasan yang dilakukan oleh Yohanes. Yohanes tahu dia siapa. Dan Yohanes ternyata hanya mau dia sebagai pelopor, hanya mau sebagai penunjuk jalan. Dan itu juga harusnya menjadi bagian dari kita. Kita harusnya menjadi rambu-rambu. Kita harusnya menjadi penunjuk-penunjuk jalan kepada Tuhan Yesus itu. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan pernah mencuri pujian-pujian yang harusnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalaupun Anda akan melayani, kalaupun kita harus melayani, layanilah dengan ketulusan dan nyatakanlah kebenaran firman Tuhan. Dan katakanlah bahwa Tuhanlah yang mengutusmu, bahwa Tuhanlah yang memilihmu. Bukan untuk kebanggaan pribadi. Sekali lagi bukan untuk kebanggaan pribadi. Tapi sebuah kebanggaan bagi Tuhan ketika Tuhan memakaimu menjadi alatnya. Saudaraku, apa yang berikut yang dinyatakan oleh Yohanes? Yohanes juga semakin menegaskan, aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Apa yang mau dinyatakan di sana? Jelas benar bahwa dikatakan membaptis dengan Roh Kudus. Kalau Yohanes membaptis secara lahiriah dan baptisannya adalah baptisan pertobatan, tapi ketika Yesus itu membaptis, Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Artinya apa? Kuasa Roh Kudus itu hinggap dan menguasai kehidupan kita. Bukan hanya bicara tentang sesuatu yang lahiriah, bukan sesuatu yang bicara tentang seruan saja untuk bertobat, tapi benar-benar Roh itu yang bekerja atas setiap kita. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita. Dan hal yang terakhir, mungkin ini yang paling tidak enak untuk dibacakan.
Dan ini mungkin pembacaan yang sangat-sangat menyakitkan bagi sebagian orang. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudaraku, Anda ketakutan? Kita ketakutan? Ya, takutlah membayangkan, takutlah menghadirkan situasi itu. Tapi percayalah, ketika pertobatan itu menjadi bagian kehidupan kita, mau api kek, mau apa kek gitu, mau pandai besi kek, apapun itu, bukan menjadi sebuah ketakutan bagi kita. Tapi ketakutanmu yang seharusnya adalah ketika Tuhan menemuimu, tidak melakukan sebuah pertobatan, tidak melakukan, dan tidak terlihat hasil-hasil dari pertobatan itu di tengah-tengah kehidupanmu. Jangan mengatakan mengasihi, jangan mengatakan menyayangi, jangan menyatakan peduli, kalau ternyata tindakanmu tidak seperti itu, sangat-sangat menyakitkan Tuhanmu. Kalau orang yang kau kasihi pun akan merasakan kesakitan itu, sebab beda omonganmu dengan tindakanmu, apalagi Yesusmu. Maka biarlah pertobatan itu menjadi milik kita. Lalu saudaraku, apa yang bisa kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama sekali, jangan pernah bicara lagi tentang apa yang harus kuperbuat. Tapi bicaralah, aku sudah melakukan ini, aku sudah mengerjakan ini, dan semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Tidak waktunya lagi bertanya, apa yang harus kami perbuat. Lalu apa yang kedua? Firman Tuhan menyatakan kepada setiap kita, bertobatlah. Dan pertobatan itu terlihat dari apa yang kau lakukan dalam kehidupanmu. Sebab pertobatan itu menunjukkan hasil, memperlihatkan hasil. Maka jangan katakan bertobat kalau hasilnya tidak kelihatan. Lalu apa yang ketiga? Tema kita mengatakan bersukacitalah. Sebab Tuhan berada di tengah-tengah kita. Bersukacitalah. Dan itulah menjadi kekuatan untuk setiap kita. Sebab Tuhan Yesus Immanuel. Di Advent yang ketiga ini, imanilah bahwa Yesus ada di tengah-tengahmu. Yesus berdiam di dekatmu. Yesus berdiam di rumahmu. Yesus berdiam di dalam hatimu. Maka bersukacitalah. Bahkan untuk segala situasi pergumulan kehidupan yang kau alami dalam kehidupan ini. Immanuel, Tuhan besertamu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami. Ada sebuah pertobatan dan terlihat nyata hasilnya di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, enyahkanlah virus corona ini. Amin.